Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bank yang akan segera membagikan dividen. Setelah sebelumnya sudah banyak sekali bank-bank yang sudah membagikan dividen. Bukan main, banyak sekali bank yang membagikan dividen pada bulan-bulan seperti Februari, Maret. Dan akhirnya sekarang giliran bank yang satu ini membagikan dividen. Bank yang satu ini juga termasuk salah satu bank yang cukup besar di Indonesia. Dan malahan induk daripada perusahaan ini merupakan bank dengan aset terbesar di negara tempat kelahiran daripada bank tersebut. Ya, kita akan membahas Bank Danamon Tbk dengan kode emiten BDMN. Ya, Bank Indonesia ini yang diakuisisi oleh bank dengan aset terbesar di Jepang. Yakni merupakan, kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan yang mengakuisisi Bank Danamon ini adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, merupakan bank dengan aset terbesar di Jepang. Ya, bisa dibilang bank mandiri daripada Jepang. Karena Bank Mandiri sendiri kan meskipun bukan memiliki market cap yang paling besar di Indonesia, tapi aset mereka lah yang terbesar di Indonesia, ya, mencapai ribuan triliun rupiah. Apalagi dengan bank aset terbesar di Jepang ini, pastinya asetnya itu berpuluh-puluh kali lipat daripada Bank Mandiri, ya. Tepatnya dengan asetnya yang sebesar triliunan dolar. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 2,7 triliun dolar, ya. Berarti sekitar 27.000 triliun rupiah, ya. Bisa dibilang asetnya ini sekitar puluhan kali lipat daripada Bank Mandiri. Wow, bisa dibayangkan ya seberapa besar bank yang menjadi induk daripada Bank Danamon ini, sehingga bisa dikatakan bahwa Bank Danamon ini di backup oleh perusahaan yang cukup kuat, sehingga masa depan daripada Bank Danamon ini cukup terjamin. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang Bank Danamon ini yang akan segera memberikan dividen yang sekitar 500-an miliar rupiah, ya. Atau kalau ditotalkan dalam bentuk per lembar saham itu sebesar Rp56 per lembar saham. Dengan dividen sebesar itu, maka dividen yield yang bisa didapatkan yakni sebesar 2% lebih. Masih cukup kecil bagi saya, tapi setidaknya ada komitmen daripada Bank Danamon ini untuk membagikan dividen. Ya, memang tidak cukup besar seperti seperti perusahaan-perusahaan batubara ya, maksud saya ya, yang bisa memberikan dividen yield 10% lebih, sama seperti ITMG yang nanti hari Jumat atau esok hari, ya, pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 akan come date, sehingga akan menjadi kesempatan terakhir bagi kita yang ingin mengikuti dividen daripada ITMG, ya. Balik ke BDMN, dividen yang akan dibagikan itu sebesar 2% lebih dividennya. Jadi bisa dibilang bahwa ini cukup standar dengan come date-nya tanggal 4 April atau bisa dikatakan hari Senin. Berarti hari Senin depan adalah come date-nya, ya. Sekilas tentang BDMN, tentang aksi korporasinya membagikan dividen. Kalau dividennya bagi saya kurang menarik, bagaimana dengan perusahaan itu sendiri? Ya, kita akan lihat sama-sama di sini. Kalau kita lihat bahwa ini memang juga masih kurang menarik bagi saya, ya. Kita lihat dulu sejarah daripada Bank Danamon ini atau BDMN ini. Dari websitenya kita bisa melihat bahwa mereka berdiri sejak 1956. Lalu per 30 Juni 2021 mengelola total aset konsolidasi sebesar 194 triliun bersama anak perusahaannya yang merupakan saingan daripada berbagai perusahaan-perusahaan leasing, ya, seperti yang sebelumnya kita bahas, ada WOMS, ada Cefin, Bevin, lalu ada lagi yang bagian Astra itu Fifth Group, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya, ya, yakni adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance. Bagi kita yang mungkin memakai jasa leasing mungkin ada kenal dengan perusahaan yang satu ini, ya. Ini merupakan anak perusahaan daripada Bank Danamon itu sendiri. Dalam hal kepemilikan saham, sekitar 92,47% itu dipegang oleh MUFG yang tadi Mitsubishi, ya. Lalu ada lagi 7,53% dimiliki oleh publik, mencukupi total daripada free float yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi aman-aman aja bagi Bank Danamon ini. Nah, yang menariknya di sini yakni adalah induk daripada Bank Danamon ini sendiri merupakan bank terbesar di Jepang dari sisi aset. Jadi sama seperti Bank Mandiri tetapi dari Jepang, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat berkaca daripada bisnis yang dijalankan oleh BDMN ini, apalagi di backup oleh perusahaan yang begitu besar, ya, harusnya aman karena mereka bergerak di bidang bank.
Bank itu diperlukan oleh orang banyak, mau itu dalam kegiatan kita menabung, atau dalam kegiatan kita ingin berusaha, atau ingin berutang, membeli rumah misalnya, kita selalu pergi ke bank, karena bank itu terjamin asetnya, dan juga likuiditasnya juga oke, sehingga tidak ada kemungkinan besar bagi perusahaan bank ini untuk bangkrut, sehingga ketika kita menabung di sana aman karena dijamin oleh pemerintah juga dana kita. Lalu ada lagi di mana saat kita meminjam di sana, kita juga dijamin bagaimana bank itu kuat sehingga dapat memberikan kita pinjaman. Jadi oke-oke aja bagi bank Danamon ini, apalagi sekarang sudah ada pemulihan ekonomi yang cukup kuat. Pandemi sudah akan segera berlalu. Kita doakan ya dapat cepat berlalu dan aman-aman aja prosesnya. Dan juga dalam percakapan, dalam diskusi antara Rusia dan Ukraina, sudah mungkin menemukan sedikit titik terang, karena Ukraina katanya sudah akan mulai menjadi negara netral, tidak akan memihak NATO ataupun bergabung dengan NATO ataupun organisasi lainnya, jadi menjadi negara yang netral, sehingga dapat menenangkan Rusia. Dan hal itu mungkin akan mencapai kedamaian ya teman-teman. Kita berdoa semoga itu semuanya berjalan dengan baik, sehingga ekonomi dapat pulih dengan lebih cepat, sehingga Bank Danamon ini juga dapat cuan nih teman-teman, dan bagi dividen yang lebih besar ya nanti ke depannya. Sekilas dengan Bank Danamon. Sekarang kita akan melihat fundamentalnya dari sisi LTI bisnis ya. Lalu kita lihat pemegang sahamnya, masyarakat tadi sudah kita lihat 7,5% itu masyarakat, jadi aman-aman aja. Dengan MUFG Bank itu pemegang terbesar ya. MUFG Bank itu siapa sih? Kita lihat di sini ya. Jadi merupakan salah satu dari grup Mitsubishi. Kita kenalnya Mitsubishi kan mungkin dari pembuat kendaraan, tapi sebenarnya bukan hanya itu teman-teman. Mereka juga bergerak di bidang keuangan, sama seperti ini MUFG ya, merupakan grup keuangan Jepang yang berkantor pusat di Chiyoda, Tokyo, Jepang. Jadi grup ini memegang aset sekitar 2,7 triliun dolar AS pada akhir Desember 2017. Merupakan salah satu perusahaan utama dari Mitsubishi Group. Mitsubishi Group ini juga merupakan induk daripada MUFG Bank dan juga Mitsubishi kendaraan juga. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa bisnis yang mereka jalani ini banyak banget ya. Ada Asahi Glass, bank, brewery, lalu life insurance, agriculture machinery, aluminium, cable industry, chemical, dan juga banyak-banyak lagi lainnya di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, jadi tidak perlu diragukan tentang Bank Danamon ini memiliki backup yang cukup kuat. Jadi sekarang kita lihat apakah meskipun memiliki backup yang kuat, mereka apakah cukup murah valuasinya untuk kita investasikan? Sebenarnya sudah cukup mahal teman-teman ya. Mungkin karena backup-nya yang terlalu kuat itu, orang-orang sangat optimis dengan perusahaan yang satu ini, sehingga banyak sekali yang memberinya meskipun di harga yang cukup premium bagi saya. Kita lihat di sini, operating profit margin-nya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 15 kali ya. Bagi saya sih udah cukup mahal, dengan PBV-nya 0,5 kali ya. Cukup murah PBV-nya, tapi PR-nya udah cukup mahal bagi saya. Dengan operating profit margin 9% cukup standar, net profit margin 7% juga cukup standar, malahan bagi saya cukup tipis. Dengan quick ratio-nya 113%, cukup aman untuk membayar hutang jangka pendek. Dengan turnover hari ini 5,3 M, ya cukup liquid, tapi kembali lagi bahwa BDMN ini PR-nya masih cukup tinggi bagi saya. Karena memang laba mereka itu terpotong cukup parah daripada karena pandemi sih. Jadi terdapat cukup parah bagi BDMN ini ya, karena memang mereka ini kan bukan hanya bergerak di bidang bank, tapi bergerak juga di bidang leasing yang terdampak cukup parah. Karena pandemi itu ekonomi terjadi, maka orang-orang menahan keinginannya untuk konsumsi leasing. Tetapi sekarang udah mulai pulih kembali sih. Jadi kemungkinan kalau misalnya labanya bisa mencapai Rp2.444 per lembar saham, itu menarik sih teman-teman ya. Sekarang sih masih di titik Rp161. Masih belum terlalu menarik bagi saya ya. Jadi demikian pembahasan tentang BDMN yang akan segera membagikan dividen 2% lebih dividen yieldnya. Semoga dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Demikian pembahasan BDMN, bank yang di backup oleh perusahaan bank Jepang dengan aset terbesar di sana, yang akan segera memberikan dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.